Halo teman-teman, nama saya Febri. Halo teman-teman, nama saya Rio. Apakah teman-teman pernah mendengar lagu It Is Well With My Soul? Kalau dalam bahasa Batak, di buku ND nomor 213 diberi judul Dung Sonang Rohaku. Dalam bahasa Indonesia, di buku nyanyian HKBP nomor 213 diberi judul Yesus Menghiburku. Lagu It Is Well With My Soul yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Batak menjadi Dung Sonang Rohaku merupakan lagu yang sangat populer. Lagu ini sangat lembut dan merupakan lagu yang sangat indah. Lagu yang menggambarkan perasaan seorang Kristen di tengah-tengah perjuangan hidupnya yang berat. Apakah teman-teman tahu siapa penulis dari lagu tersebut? Dan apakah sejarah dibalik ditulisnya lagu tersebut? Lagu Dung Sonang Rohaku merupakan lagu yang ditulis oleh Horatio G. Spafford. Sonang Horatio Gates Spafford lahir 20 Oktober 1828. Spafford adalah seorang pengacara yang sukses dan kaya di kota Chicago, Amerika Serikat. Seorang praktisi hukum yang juga taat dan diberkati oleh Tuhan, aktif dalam kegiatan gereja dan penginjilan. Lagu ini tercipta setelah Spafford diuji oleh tragedi ketika anak laki-laki mereka yang berumur 4 tahun meninggal karena demam berdarah. Tragedi yang lain adalah kebakaran di Chicago, di mana Spafford menginvestasikan modal yang cukup besar untuk usaha itu, dan Spafford mengalami kerugian yang banyak. Sedih ya teman-teman. Spafford kehilangan anak laki-laki dan juga harus bangkrut. Jika kalian jadi Spafford, apa yang akan kalian rasakan? Mungkin rasa putus asa yang sangat dalam. Rupanya duka cita yang dialami oleh Spafford tidak hanya sampai di situ loh teman-teman. 2 tahun kemudian, Spafford merencanakan perjalanan ke Eropa bersama keluarganya. Ia ingin memberikan hiburan yang sangat dibutuhkan keluarganya dan juga kesempatan untuk melupakan tragedi yang menimpa mereka. Spafford juga berkeinginan untuk bergabung dengan sebuah tim penginjilan di Inggris. Istri dan keempat anak perempuannya berangkat lebih dulu dengan kapal Ville du Havre. Sementara ia harus tinggal beberapa hari di Chicago untuk menyelesaikan masalah pembagian wilayah setelah kebakaran besar yang menimpa di waktu yang lewat. Sementara itu, kapal yang ditumpangi istri dan anaknya untuk menyeberangi Samudra Atlantik mengalami kecelakaan. Seluruh anaknya dan istrinya meninggal dunia. Wah, kehidupan Spafford yang dulu sangat bahagia berubah menjadi penuh duka cita. Ia kehilangan seluruh anggota keluarganya. Tentu perasaan Spafford akan sangat berduka saat itu. Namun meski di dalam duka cita yang teramat dalam, Spafford mampu bersyukur untuk semua hal yang terjadi di dalam hidupnya. Di dalam perjalanan menuju Eropa di tengah Samudra Atlantik, di mana anaknya tenggelam, Spafford memuji Tuhan dan berseru, When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my Lord to has to me to say, it is well with my soul. Dalam terjemahannya, kendati hidup tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarkanku bersaksi tegas, selamatlah jiwaku, selamatlah jiwaku. Teman-teman,
Ungkapan ini adalah yang kemudian menjadi doa dan ekspresi perasaan Stafford yang mampu bersyukur di dalam keadaan sukacita maupun duka cita. Meski di dalam kesedihan, Stafford tidak larut dan terus bersyukur untuk setiap keadaannya. Tahukah teman-teman, alunan melodi dari doa yang dibuat oleh Philip Paul Bliss tahun 1876 dan memperkenalkan lagu itu dengan judul It Is Well With My Soul di Farewell Hall yang dihadiri oleh ribuan jemaat. Yang terjadi dalam hidup adalah rancangan Tuhan, dan rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya kepadanya. Teman-teman, melalui kisah hidup Stafford, kita dapat belajar bahwa tetap teguh dalam pergumulan karena semua akan mendatangkan kebaikan. Pengalaman hidup Stafford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaan dan mengandalkan kasih Allah. Kekuatan yang dimiliki Stafford adalah iman yang kuat, kepercayaan kepada kasih Allah yang setia. Nah, teman-teman, kesetiaan adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dan komunitas atau kelompok, dan terlebih kepada Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaan untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Di episode kedua, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam sikap yang benar kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Terima kasih teman-teman telah menonton. Tunggu kedatangan kami di episode selanjutnya ya. Salam Oculus Channel.